inek dan kawan-kawan, amfetamin stimulan, termasuk juga di situ ganja dan lain sebagainya. Itu memang masuk kategori golongan 1, tidak bisa digunakan untuk pengobatan. War on Drugs, Jogja bersinar, bersih dari narkoba. Oke, bersama saya Awal di Ngobaran, ngobrol bareng anti narkoba. Hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang dia adalah bisa mungkin jelasin sedikit Mas Ari kepada teman-teman. Mas Ari ini siapa sih? Dari mana sih gitu? Mungkin bisa dijelasin ke kamera. Oke, baik. Nama saya Aris Piasmanto. Saya sehari-hari bertugas sebagai konselor di Klinik Segerwaras BNN Provinsi DIY. Masuk di BNN, join BNN sejak 2011. Basic pendidikan saya dari apoteker. Itu kayaknya Mas, apalagi ya? Mungkin dia bisa dijelasin gitu, tugas sebenarnya ngapain aja sih? Kan banyak yang nggak tahu gitu. Banyak maksudnya kegiatan-kegiatan sebagainya juga. Oke, jadi terkait dengan ketugasan saya sebagai konselor, saya bertugas menangani pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang datang ke BNN DIY melalui Klinik Segerwaras yang akan melakukan rehabilitasi. Jadi tugas saya sehari-hari terkait dengan itu. Petugasannya misalnya terkait dengan saya melakukan asesmen dan screening terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Dari hasil screening maupun dari hasil asesmen itu, nanti kita akan menentukan rencana terapi. Treatmentnya seperti apa agar tujuan akhirnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba itu bisa pulih, dia bisa tidak menggunakan lagi, bisa produktif dan bisa berfungsi sosial kembali di masyarakat. Oke. Pengalaman di BNN nih, selain di klinik, kira-kira apa aja? Mungkin bisa diceritain awal-awal masuk ke BNN gitu. Baik, saya di BNN lumayan agak beragam untuk pengalamannya. Sejak 2011 masuk, saya bertugas di Deputi Bidang Pemberantasan. Di BNN Cawang waktu itu, di BNN Pusat, karena saya masuknya di BNN Pusat waktu itu sebagai penyidik di BNN Pusat. Kemudian pernah juga sebagai apoteker seksi penunjang medis di Balai Besar Rehabilitasi BNN di Liduk. Kemudian 2015 saya mutasi, pindah tugas ke BNN DIY sebagai penyidik di bidang pemberantasan BNN DIY 2015 seperti itu. Kemudian 2016 akhir saya dimutasikan ke BNN Kota Yogyakarta sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kota Yogyakarta sampai awal Januari tahun 2022 saya dimutasikan kembali ke BNN DIY sebagai konselor adiksi muda. Nah, tugasannya seperti itu. Jadi relatif ya panjang lah ya. Oke, kita langsung ke materi aja mungkin ya Mas ya. Di BNN itu kan Mas Ari ini sebagai seorang konselor juga kan untuk di bidang rehabilitasi. Nah, mungkin Mas Ari ini bisa nggak sih jelasin kepada teman-teman atau masyarakat umum secara luas gitu loh tentang apa sih narkotika itu dan bagaimana sih proses terjadinya adanya narkotika itu? Baik, kalau kita beri gambaran secara garis besar ya, narkotika itu kan sebenarnya sebuah bagian dari sebuah kumpulan narkotika, psikotropika dan bahan aktif lainnya. Di istilah di BNN seperti itu, hanya saja di istilah di kementerian lain itu menggunakan istilah NAMSA, sama. Narkotika, psikotropika, zat aktif lainnya sama. Nah, kalau kita kerucutkan ke narkotikanya, kita bicara sebuah zat atau obat, baik yang berasal dari tumbuhan maupun yang berasal dari sintetis
dibuat untuk digunakan menuju ke sistem sel saraf pusat. Tujuannya untuk apa? Ada tujuan di situ misalnya untuk menurunkan daya ingat, ada menurunkan kesadaran, termasuk di situ bisa menimbulkan kecanduan atau adiksi. Nah, yang terjadi adalah sebenarnya awalnya ada beberapa narkotika yang boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan. Kalau kita bicara penggolongannya, tentu kita bicara regulasi ya, kita bicara aturan ya. Di Indonesia kan kita bicara yang paling terbaru kan di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di situ dibagi penggolongannya ada 3 berdasarkan penggolongan di Undang-Undang Narkotika tahun nomor 35 tahun 2009. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, kenapa dibagi menjadi 3 golongan? Kita bicara akan sifatnya. Sifatnya ada yang sifatnya memang betul-betul menimbulkan daya ketergantungan yang tinggi, dia digolongkan di penggolongan yang pertama. Ada di situ misalnya sabu yang biasa dikenal dengan metamfetamin, ada 3-4 metildioksimetamfetamin atau biasa kita sebut dengan inek dan kawan-kawan, amfetamin terstimulan, termasuk juga di situ ganja dan lain sebagainya. Itu memang masuk kategori golongan 1, tidak bisa digunakan untuk pengobatan. Hanya diperbolehkan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kepentingan pendidikan dan latihan. Jadi ketika orang ditangkap, kemudian ada barang buktinya itu oleh aparat penegak hukum biasanya dilakukan penyisian barang bukti. Nah, tujuannya untuk dilakukan tadi untuk kepentingan efek maupun untuk kepentingan pendidikan dan latihan. Itu yang golongan yang pertama. Golongan yang kedua, efeknya juga ada ketergantungan, hanya saja relatif menengah kalau boleh dibilang. Nah, ini boleh digunakan untuk pengobatan. Boleh digunakan untuk pengobatan. Kemudian golongan yang ketiga, efeknya untuk kecanduannya relatif rendah. Ini juga boleh untuk golongan untuk digunakan untuk pengobatan. Jadi yang tidak boleh digunakan untuk pengobatan hanya di golongan 1. Itu berdasarkan penggolongan berdasarkan di Undang-Undang 35 tahun 2009. Kalau kita bicara penggolongan lagi berdasarkan sifatnya narkotik, itu ada 3 sebenarnya. Ada depresan, ada stimulansia, yang ketiga halusinogen berdasarkan sifatnya. Jadi kalau untuk yang depresan untuk menekan sel saraf pusat, mekanismenya dia ditekan sel saraf pusatnya untuk menghilangkan kesadaran. Biasa yang paling terkenal itu yang golongan obat depresan itu Utau. Awal-awal 90-an sampai akhir 90-an itu marak sekali Utau. Caranya dengan disuntik. Tapi akhir-akhir ini boleh dikatakan relatif agak berkurang dilaporkan. Saya tidak bilang tidak terjadi ya, tapi relatif sangat jarang dilaporkan dan jarang terungkap. Itu yang depresan. Golongan yang kedua kita bicara stimulan, golongan stimulansia. Nah, contoh yang paling tren dari stimulansia itu sabu dan ekstasi. Ini yang paling tren stimulansia. Kenapa? Stimulansia ini agak unik. Orang yang menggunakan stimulan itu biasanya masih bisa bekerja ya, masih bisa berkreasi, tapi ya itu tadi stimulansia. Nah, beberapa golongan stimulan ini sebenarnya sebelum masuk di golongan narkotik, dia masuk ke golongan psikotropika. Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika. Awalnya dia masuk di psikotropika. Hanya saja relatif karena riwayat penyalahgunaan hukumnya dan peredaran gelapnya yang luar biasa, akhirnya dia dipindahkan ke golongan narkotik. Itu yang stimulansia. Yang ketiga, tadi kan depresan, stimulan, yang ketiga halusinogen, menimbulkan halusinasi. Nah, contoh yang paling ngetren di halusinogen itu adalah ganja. Ganja itu menimbulkan halusinasi terhadap mekanisme tubuh yang ada pada pecandu dan program yang
Oke, tadi kan udah dijelasin beberapa golongannya, Iya. 1 sampai 2 gitu. Dalam golongan itu tentunya ada ragam jenisnya. Oke. Nah, itu kalau boleh tahu nih Mas, ragam jenisnya itu seperti apa? Misalnya dari golongan 1 tadi, apa tadi itu? Kamu lupa. Ganja, termasuk di Hmm. situ ATS, amfetamin stimulan. Amfetamin stimulan itu contohnya misalnya amfetamin, metamfetamin, kemudian tadi 3-4 metylen dioksimetamfetamin, sabu, ekstasi, kakinon yang kasusnya dulu sempat ngetren, metilon, itu masuk ke golongan 1. Tapi itu ragam jenisnya itu masih ada lagi, misalnya ini sabun nih, tadi kan itu masuk di ragamnya juga kan. Nah, sabun ini masih ada ragamnya lagi nggak sih? Masih ada. Sabu itu kan salah satu bentuk dari jenis, namanya kita bicara golongan kelompok besarnya amfetamin stimulan. Itu bentuknya memang sintetis, jadi bukan dibuat. Bukan alami tapi dibuat ya. Jadi memang create. Kalau misalnya dari yang melakukan pembuatan, kami menyebutnya biasanya street chemical. Jadi ahli kimia jalanan membuat, ditambahkan gugus fungsi yang lain mungkin sudah berbeda. Namanya juga mungkin sudah berbeda. Efeknya apakah sama? Nah, itu kita lihat nanti. Nah, ada beberapa yang terjadi seperti ini. Ada beberapa hal, misalnya kan kita bicara ada hal-hal yang baru ditemukan di lapangan, ternyata ada zat-zat baru nih, nggak masuk di peraturan perundang-undangan nih, masuknya di mana dia misalnya. Nah, di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotik itu menyebut jikalau ada perubahan, ada zat baru ditemukan, kita mengaturnya dengan peraturan menteri. Dalam hal ini peraturan menteri kesehatan, Permenkes biasanya. Nah, itu masuk di situ biasanya. Ada penambahan, misalnya ada zat baru, kalau dulu sempat ngetren itu namanya teh arab, pernah dengar ya? Baru dengar. Oke, teh arab dulu kasusnya. Nama kimianya, nama latinnya, tumbuhannya namanya Cata edwis. Tumbuhnya di daerah-daerah pegunungan. Kalau ngetren dulu waktu itu di Bogor. Kalau di Bogor lumayan Arabnya bentuknya kayak gimana? Tumbuhan dia, tumbuhan. Jadi teh biasa sebenarnya, teh biasa. Nah, kalau kita bicara tren yang akhir-akhir ini juga ada kan, kita pasti tidak asing dengan namanya tembakau gorila nih. Iya. Ya, tembakau gorila, tembakau gorila, Noman, Sundokong, dan kawan-kawan namanya di lapangan. Nah, itu juga sama teh tembakau sama, bentuknya tembakau, tapi dia disemprot dengan cairan kimia. Akhirnya ya itu tadi jadi tembakau gorila. Dan kalau boleh saya sampaikan juga, di Jogja juga ngetren nih akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ngetren namanya pil sapi. Pil sapi ini ngetren di kalangan pelajar lah ya. Pelajar, saya belum pernah ketemu kasusnya di sekolah dasar, belum pernah. Tapi belum tentu juga tidak terjadi ya. Di SMP sudah mulai, SMA, SMK sudah ada. Jadi memang kasusnya lumayan marak untuk yang pil sapi. Pil sapi, nama kimianya kalau kita sebut namanya THB sebenarnya, trihexyphenidyl sebenarnya. Nah, kita bicara, kan tadi tuh seperti yang Mas bilang, selalu ada jenis baru narkoba. Berarti jenis-jenis narkoba itu akan selalu ada yang baru gitu, karena kita berpikir tentang narkoba itu berarti dibuat kan, dibuat, dan itu bakal selalu ada ya berarti. Maksudnya narkoba jenis-jenis baru itu akan selalu ada ya, akan selalu bermunculan hal-hal yang baru dari narkoba itu. Oke, kalau kita pertanyaannya seperti itu, kita bicara sebenarnya asal dari narkotika tadi itu. Ada yang alamiah, ada yang sintetis. Yang alamiah contohnya kan tadi kita bicara ganja ya, itu pasti alamiah. Cata edwis itu pasti alamiah karena dia tumbuh secara alami, tidak disintesa sama sekali. Itu kan sudah kelihatan pasti. Ada juga ngetren namanya, tapi belum masuk di penggolongan, tapi baru dalam masa peralihan untuk masuk ke golongan narkotika. Dan namanya kratom, kita bicara tanaman. Nah, untuk yang sintesa boleh dikatakan ketika orang ahli kimia jalanan mau membuat zat baru,
dia tinggal membuat, meng-create. Artinya kedepannya kemungkinan untuk terjadi penambahan itu sangat tinggi sekali. Boleh dikatakan itulah yang disebut kalau kita bicara penambahan zat psikoaktif jenis baru yang biasa disebut dengan NPS namanya, New Psychoactive Substances. Zatnya baru, tapi efeknya bersifat psikoaktif, memang di-create, memang dibuat untuk apa ya? Agar tidak bisa ditindak. Karena kan kita bicara aturan. Iya. Kalau di aturan perundang-undangan dia tidak muncul, dia kan tidak bisa ditindak nih. Iya. Nah, itu asal mulanya dari situ. Makanya kemudian New Psychoactive Substances atau NPS ini berkembang dari tahun ke tahun, berkembang terus. Dan boleh dikatakan Indonesia itu kan lumayan apa nih, untuk hal-hal baru itu kan relatif senang mencoba orang-orangnya. Nah, kita udah terlalu jauh nih. Nah, masyarakat umum kan masih banyak yang belum tahu nih juga nih bedanya narkotika dan narkoba itu seperti apa. Mungkin bisa dijelasin dulu teman-teman. Oke. Kalau kita bicara narkotika, bedanya narkotika dan narkoba itu kan kita bicara narkotika itu bagian dari narkoba sebenarnya. Oh, bagian dari narkoba ya. Narkoba tadi kan narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Oke, narkotika sudah kita bahas. Psikotropika. Psikotropika ini kan zat atau obat yang biasa digunakan untuk rekan-rekan yang mengalami gangguan kejiwaan biasanya. Ada golongan barbiturate di situ, ada golongan benzodiazepin di situ. Orang-orang misalnya dengan gangguan kejiwaan, orang-orang yang punya masalah kesehatan mental biasanya, ketika dia datang ke dokter spesialis kejiwaan, resepnya biasanya tidak jauh dari psikotropika. Itu obat-obatan yang hanya boleh keluar dari apotek dengan menggunakan resep. Idealnya kan seperti itu, meskipun pada kenyataannya di lapangan banyak terjadi penyalahgunaan di situ. Kita bicara psikotropika. Oke, undang-undangnya masih menggunakan undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97. Itu untuk psikotropika. Dan adiktifnya, kita bicara adiktif itu apa sih? Adiktif itu adalah ketergantungan. Jadi bahan aktif itu bahan-bahan yang dapat menimbulkan ketergantungan. Masuk di situ sangat banyak. Misalnya contoh beberapa kalau rekan-rekan pernah mendengar ada namanya prekursor, zat bahan awal untuk membuat narkotik. Itu juga ada di bahan aktif. Kalau teman-teman pernah lihat misalnya fenomena orang bawa lem naik iPhone kemudian dia ngelem, nggak masuk dia di narkotik, tapi dia masuk di bahan aktif tadi. Lem naik iPhone di perempatan lampu merah misalnya dia ngelem. Kemudian ada orang yang punya kebiasaan, termasuk yang paling simpel bahan aktif itu adalah rokok. Rokok itu juga aktif, dia menimbulkan ketergantungan. Mulai dari yang awalnya hanya ketika sesudah makan dia merokok sampai berkembang biasanya. Rokok, tadi lem iPhone, termasuk di situ misalnya ada kebiasaan orang suka dengan bau-bauan bensin, itu juga adiksi. Isi bensin masih suka dengan bau-bauan dan itu berlanjut terus-menerus, itu juga zat adiktif di situ. Itu contoh-contoh adiksi di situ. Dan apa sih yang mendorong orang-orang itu untuk menggunakan narkotika itu? Misalnya nih, dia udah tahu nih bahayanya seperti apa dan bagaimana, tapi dia masih terpakai itu, kira-kira apa sih yang mendorong itu, misalnya lingkungan atau apa gitu? Oke, kalau kita bicara faktor pendorong orang menggunakan narkotik itu, selalu kita bicara tentang faktor internal dan eksternal. Kembali lagi ya, bro? Ya, balik ke dirinya pribadi dan juga eksternalnya lingkungannya. Internalnya contohnya seperti ini. Kalau kita, saya ambil contoh misalnya fenomena di mana banyak keluarga yang tidak berfungsi sebagai sebuah keluarga. Berapa banyak sih sekarang anak yang masih suka curhat dengan orang tuanya? Berapa banyak sih anak yang sekarang ketika mempunyai permasalahan dia cerita ke orang tuanya? Kebanyakan mereka ketemunya dengan teman sebayanya. Kita sebut misalnya peer group-nya. Nah, ketika dia ketemu yang peer group yang tidak bermasalah,
mungkin nggak ada permasalahan di situ. Tapi ketika anak itu ketemu dengan peer group-nya yang bermasalah, senang untuk melakukan narkoba di situ juga, ada penyalahgunaan narkoba di situ juga, itu juga ada masalah. Beberapa case yang kami tangani terkait dengan anak yang menggunakan narkoba di usia sekolah, faktor yang paling besar adalah peer group.